Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurainun Amuku dari kelas A Pendidikan Biologi. Di sini akan menjelaskan mengenai prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, di sini terdapat 10 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan, yang kedua yaitu prinsip motivasi, dan yang ketiga yaitu prinsip persepsi dan keaktifan, serta yang keempat yaitu prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, dan yang kelima yaitu ada prinsip perbedaan individual, serta yang keenam yaitu prinsip transfer referensi dan tantangan, dan yang ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif, serta yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif, dan yang berikut yaitu prinsip belajar psikomotor, dan yang terakhir yaitu mengenai prinsip pengulangan, balikan, dan penguatan serta evaluasi. Nah, dari prinsip-prinsip di atas, maka yang dimaksud dengan prinsip kesiapan itu sendiri, di mana proses belajar itu dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan kesiapan itu sendiri yaitu kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Nah, yang termasuk dalam kesiapan itu sendiri yaitu yang berupa kematangan dan pertumbuhan fisik, serta inteligensi latar belakang pengalaman dan hasil belajar yang baku dan motivasi. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip motivasi. Nah, kita ketahui bersama bahwa motivasi itu merupakan dorongan atau kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan atau mengatur arah kegiatan dan memelihara kesungguhan. Nah, dalam hal ini motivasi yang dimaksud itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama yaitu mengetahui apa yang akan dipelajari, dan yang kedua memahami mengapa hal tersebut akan dipelajari. Nah, untuk prinsip berikutnya yaitu pada prinsip persepsi dan keaktifan. Pada prinsip ini, di mana seseorang itu cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan persepsi ini merupakan interpretasi tentang situasi yang hidup, dan persepsi ini juga dapat mempengaruhi perilaku individu itu sendiri. Nah, untuk prinsip selanjutnya yaitu prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, di mana tujuan itu sendiri merupakan sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Nah, prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan yang langsung secara fisik maupun non fisik. Nah, prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya itu penting. Nah, untuk prinsip berikutnya yaitu ada prinsip perbedaan individual. Mengapa prinsip ini penting? Karena jika pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran, itu akan gagal dalam memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Oleh karena itu, sebagai seorang guru perlu memperhatikan latar belakang emosi, dorongan, dan juga kemampuan individu, serta menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, untuk prinsip yang berikutnya yaitu prinsip transfer referensi dan tantangan. Nah, di sini belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Nah, untuk proses tersebut dikenal dengan proses transfer kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar itu disebut dengan retensi. Nah, kemudian pada proses prinsip belajar kognitif, di mana belajar kognitif itu melibatkan proses pengenalan atau pemecahan. Dalam belajar kognitif ini mencakup asosiasi antar unsur pembentukan konsep dan juga penemuan masalah dan keterampilan memecahkan masalah. Nah, yang selanjutnya itu membentuk perilaku baru berupa berpikir, menalar, menilai, serta berimajinasi. Nah, yang berikut yaitu ada prinsip belajar afektif. Nah, pada proses belajar afektif ini di mana seseorang itu menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Nah, sesungguhnya proses belajar afektif ini meliputi dasar yang asli dan merupakan bentuk dari sikap dan emosi serta dorongan dan juga minat dari sikap individu itu sendiri. Nah, untuk prinsip yang ke-9 yaitu ada prinsip proses belajar psikomotor. Nah, pada prinsip ini di mana proses belajar psikomotor ini menentukan bagaimana ia mampu mengenalkan aktivitas ragawinya. Nah,
belajar psikomotor mengandung aspek mental dan juga fisik. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip pengulangan, balikan, penguatan, serta evaluasi. Nah, di prinsip terakhir ini di mana prinsip pembelajaran yang itulah penjelasan mengenai prinsip belajar dan pembelajaran. Bila ada kesalahan dalam hal penjelasan atau perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.